Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pengawas TKSD, Ibu Singapura, SPDNPB sebagai tim kerja dari Kabupaten Pemalang. Kemudian Bapak Ibu SDM 01 Gondang yang saya hormati, hari ini kita akan melaksanakan diskusi refleksi program pengembangan kompetensi. Nanti diskusi hari ini kita akan mulai Ibu memaparkan tentang refleksi program pengembangan kompetensi sebentar, kemudian kita lanjutkan diskusi refleksi dari masing-masing kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Bapak Ibu, kita akan mulai saja diskusi hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, program pengembangan kompetensi guru yang akan kita lakukan, kita laksanakan di SDN 01 Gondang tidak akan terlepas dari kerja keras Bapak Ibu semua, sehingga saya berharap ke depan kita akan tetap jalin kerjasama yang baik sebagai mitra untuk melaksanakan apapun yang ada pada sekolah kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada anak-anak kita di sekolah. Pada penilaian kinerja yang akan kita lakukan, kita berfokus perilakunya yaitu tingkat upaya memandu refleksi pelaksanaan program pengembangan kompetensi guru yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, mengapa sih kok guru kita itu harus mengembangkan kompetensi? Yang pertama, bahwa kita sadari bahwa guru harus melaksanakan tugasnya secara profesional. Kemudian yang kedua, guru harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, guru harus memahami bahwa perubahan karakter peserta didik semakin hari dari generasi ke generasi itu mengalami perubahan yang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, lalu apa target perilaku yang nanti akan kita laksanakan hari ini? Yaitu melakukan refleksi mendalam termasuk membicarakan kesulitan dalam pengembangan kompetensi guru. Jadi nanti Bapak Ibu tidak segan-segan bercerita apapun yang terjadi pada pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Kita lakukan secara transparan, jujur, sehingga kita akan cari solusinya bersama-sama. Kemudian kita akan melibatkan Bapak Ibu semua untuk memberikan umpan balik. Nanti dari refleksi yang Bapak Ibu akan diberi umpan balik baik oleh rekan sejawat maupun oleh saya sebagai kepala sekolah. Mungkin itu saja. Nanti apapun barangkali ada pertanyaan atau apapun yang akan disampaikan, nanti kita akan mulai saja refleksi dari kelas 1 sampai kelas 6 termasuk Pak Guru Agama atau PJUK. Kita akan mulai nih Bapak Ibu. Silakan Bu Guru kelas 1 Bu Dian Winarni menyampaikan apa yang ada di kelasnya. Silakan Bu Dian. Untuk kelas 1, kendala atau kesulitan dalam pengembangan kompetensi guru. Yang pertama, saya kesulitan dalam mengelompokkan siswa karena
kedua, saya kesulitan dalam menjaga konsentrasi dan motivasi siswa dalam belajar kelompok. Yang ketiga, kesulitan guru dalam memastikan interaksi antara guru dan siswa dalam pembelajaran dan menjelaskan dampaknya bagi siswa. Untuk mengelompokkan siswa yang susah. Mengelompokkan siswa yang susah itu kita kasih nasihat penjelasan supaya bisa berkelompok dengan siapa saja, tidak harus dengan bestinya ya, istilahnya sekarang anak-anak dengan bestinya. Nah, dan kemudian untuk menjaga konsentrasi, biar mungkin karena anak kurang konsentrasi itu kan karena anak itu bosan gitu. Biasanya dia sering melakukan apa? Dia akan seperti game. Ya seperti game, permainan tepuk, ngaten ya Bu. Ya. Terima kasih Bu Dia, mungkin itu cukup, nanti barangkali secara umum nanti kita bahas, kita lanjutkan dulu ke Bu Guru kelas 2, silakan Bu Dita Anda. Untuk di kelas 2, kesulitan saya itu media pembelajaran yang sangat terbatas yang pertama, terus kurangnya motivasi siswa sehingga tidak ada timbal balik antara guru dan siswa seperti itu. Kira-kira yang sudah Bu Dita lakukan apa untuk mengatasi kendala ini? Yang untuk media pembelajaran saya memakai proyektor, nanti saya bikin game sehingga lewat laptop dan ditampilkan di layar, nanti sehingga siswa itu aktif Bu untuk menjawab pertanyaan. Sudah pernah pakai quizzes ya, kayak Ya, quizzes sudah, gitu ya? Terus yang kurangnya motivasi siswa, saya melakukan ice breaking sehingga siswa sehingga pembekuannya mencair kan Mbak? Iya. Ya, terima kasih Bu Dita. Ternyata sudah mulai ada solusi masing-masing dari refleksi. Terima kasih. Kita lanjutkan pada Pak Andi. Silakan Pak Andi. Jadi merugikan pemahaman kesalahan seperti sebuah konteks menjadi sebuah benda atau kumpulan benda sama benda. Di sini kesulitannya itu kurangnya waktu dan sumber daya seorang guru juga memiliki waktu yang banyak untuk mendapat mempelajari sebagai metode baru. Berarti intinya terlalu sibuk, jadi kurang waktu ngaten ya Mas Andi ya, kurang waktu lah membagi waktunya yang susah antara keluarga dengan dinas, atau mungkin jam pelajarannya untuk memuat waktu yang sekian banyak kurang ngaten ya, sehingga anak untuk memahamkan anak itu waktunya terlalu sedikit kan ya. Terima kasih Pak Andi. Lah, sekarang kita ganti ke kelas 4. Untuk kelas 4, kendala atau kesulitan yang saya temukan dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu saya kesulitan dalam membuat media pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang saya pilih dan sesuai dengan mata pelajaran yang saya ajarkan. Yang kedua, saya kesulitan untuk menemukan ide yang sesuai dengan media yang saya ajarkan atau saya sedang ajarkan. Dan yang ketiga, kesulitan yang saya temukan itu mengajak teman sejawat atau guru lain itu untuk membuat media atau alat peraga dalam pembelajaran yang diajarkan. Itu yang saya temukan di kelas. Ya, itu hasil refleksi dari kelas 4 ya Pak. Kelas 4. Nah, sekarang umpan baliknya atau tindak lanjutnya bagaimana Pak? Untuk umpan balik itu atau refleksi yang saya lakukan, itu kemarin saya telah mencoba untuk membuat media pembelajaran melalui media LCD dengan menayangkan YouTube sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Itu
ternyata anak lebih menarik, lebih antusias untuk mengikutinya dengan materi yang saya ajarkan. Untuk guru yang saya ajak untuk membuat media pembelajaran itu juga sudah mulai antusias untuk mengikutinya dari kelas yang lain. Sekarang sudah sampai ke Pak Yardoyo, silakan Pak Yardoyo. Terima kasih. Saya dari kelas 6 menyampaikan kesulitan dalam pengembangan kompetensi guru, khususnya di dalam mata pelajaran matematika. Dalam diskusi penyampaian pendapat belum berjalan dengan aktif. Hanya beberapa anak saja yang mau terlibat aktif. Itu pun anaknya itu saja. Yang lain hanya mengekor saja atau diam saja. Jadi belum begitu tampil maksimal yang diharapkan oleh kita. Intinya bahwa di kelas 6 itu mungkin karakter anaknya itu masih malu ya Pak, kurang percaya diri mungkin ya Pak, sehingga sulit untuk aktif. Mungkin anak itu bisa atau pandai menguasai kompetensi, tetapi kadang karakter anak itu ada yang kurang percaya diri sehingga tidak bisa aktif, bisa tapi malu mengungkapkan dan sebagainya. Ngaten nggih Pak lah ya. Terima kasih Bapak Ibu guru kelas yang sudah menyampaikan refleksinya. Sekarang tiba saatnya kita balik ke guru mapel, mungkin guru pendidikan agama Islam. Silakan Pak Ali untuk menyampaikan sesuatu yang terjadi saat pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk mapel pendidikan agama Islam, kami mengalami kesulitan di kelas 5 untuk sampai pembelajaran memahami ketentuan haji. Kendalanya cakupan materinya terlalu luas, kemudian kemampuan siswa yang heterogen. Yang ketiga adalah keterbatasan sarana penunjang media pembelajaran yang permanen di kelas. Adapun seperti proyektor itu ada, tapi kami memakan waktu yang lama oyang-oyang. Adapun untuk mengatasi kendala tersebut, saya mengambil tindakan yang pertama, sebelum saya mengajar, memetakan materi pokoknya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita membuat kelompok yang anggotanya kemampuannya campuran, ada yang pinter, ada yang sedang, ada yang hidrogen. Dan yang ketiga, kami menggunakan media pembelajaran berupa video haji, tapi itu perlu persiapan memakan waktu yang lama karena kurangnya media penunjang pembelajaran yang ada di kelas secara permanen. Proyektornya ada tapi belum permanen di kelas. Terima kasih Pak Ali yang sudah menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang ada Bapak Ibu. Untuk kesimpulan dari refleksi hari ini, bahwa kendala atau kesulitan yang ada di SD 01 Bundar itu ada dua komponen. Yang pertama berasal dari diri Bapak Ibu sendiri, dan yang kedua berasal dari luar kendali Bapak Ibu, atau istilahnya eksternal. Dan Bapak Ibu untuk refleksi dan tindak lanjut mungkin cukup. Nanti kita akan lanjutkan ide-ide kreatif dari Bapak Ibu. Barangkali apa sih yang akan kita lakukan untuk pengembangan kompetensi? Mungkin secara pribadi atau secara kolektif bersama-sama dalam satu sekolah. Barangkali ada yang punya ide, saya punya program kompetensi ini. Nanti mungkin 1-2 orang boleh mencetuskan idenya. Silakan Pak Rizky mungkin ya, Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai
guru PJOK. Untuk guru PJOK itu biasanya terkenal sebagai yang tertinggal dalam administrasi sekolah. Nah, untuk itu saya belajar untuk mengkat persepsi itu dengan belajar mengikuti apa yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan, terus Dinas Pendidikan. Nah, kebetulan di Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan mencanangkan itu PMM, sebuah plafon untuk meningkatkan kompetensi diri saya, khususnya sebagai guru PJOK yang tadi di sekolah itu terkenal sebagai yang tertinggal dalam administrasi. Dan alhamdulillah setelah saya belajar PMM, saya menemukan beberapa banyak manfaatan untuk meningkatkan kompetensi diri saya. Contohnya tadi pelatihan di PMM banyak pelatihan mandiri, pelatihan seperti untuk meningkatkan kompetensi dalam mengajar saya, kompetensi dalam membuat administrasi di dalam kelas, membuat perencanaan sebelum kita mengajar, itu semua ada di pelatihan PMM. Terima kasih. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky yang sudah menceritakan upaya Pak Rizky yang begitu kuat untuk mengembangkan kompetensi untuk menepis image tadi ya Pak Rizky ya, menepis image bahwa guru PJOK itu guru yang belaur istilahnya, menepis itu sehingga Pak Rizky terpicu untuk mengembangkan kompetensinya melalui SIM PKB, melalui platform Merdeka Mengajar PMM yang di sana itu banyak fitur tentang media. Di sana juga ada webinar, ada pelatihan-pelatihan mandiri yang mungkin menambah wawasan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, senang sekali diskusi hari ini sangat menarik dan dari kesulitan-kesulitan yang ada mungkin kita bisa sharingkan lebih intens. Nanti mungkin kita membentuk jadwal kapan setiap minggu sekali kita ngumpul. Ngaten nggih Pak, karena tadi kan kendala-kendala yang ada juga ada bahwa kendala sulit bekerja sama dengan guru lain karena mungkin waktunya berbenturan ya kegiatannya, sehingga kalau kita terjadwal satu lagi komitmen dengan jadwal yang sudah kita sepakati semuanya bisa diatasi. Cukup, terima kasih, mohon maaf jika ada kekeliruan di sana sini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.